Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Oke, hari ini teman-teman kita akan sama-sama belajar mengenai negara hukum dan HAM. Di sini ada beberapa sub makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsipnya, hubungan negara hukum dengan HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Baik, langsung di slide yang pertama, yakni makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Jadi negara hukum ini adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah atau lembaga didasarkan atas hukum dalam melaksanakan tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Jadi tujuannya adalah untuk tertib hukum. Nah, negara hukum ini tindakan dan pertanggungjawabannya harus secara hukum. Jadi ada peraturannya begitu ya. Tidak boleh asal sembarangan menegakkan hukum. Oke, saya selanjutnya ada dua bentuk negara di sini secara formil dan material. Jadi negara yang urusannya diserahkan kepada warganya untuk dilaksanakan secara mandiri ini secara sempit dan juga secara hukum material atau luas. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam mencampuri urusan warganya dengan dasar untuk ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi tidak serta-merta yang namanya negara itu harus ikut campur terus, tidak, karena di sini ada pengertian secara sempit yakni tidak diserahkan kepada warganya. Misalnya ketika warga dalam pemerintah memberikan kewenangannya dalam pernikahan. Pernikahan itu harus yang seperti apa? Secara sah, secara legal itu harus bagaimana. Nah, pemerintah tidak ikut campuri urusan menikah dengan siapa, dengan si A, B, atau C, dengan D, begitu tidak. Tetapi cara pernikahannya itu harus dengan legal. Agar apa? Nanti ketika mereka memiliki buah hati atau anak, begitu keturunan, ini juga legal secara negara, begitu ya. Kemudian ciri negara ini menurut Mustafa ada pengakuan perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tidak memihak, legalitas arti hukum dalam segala bentuk. Oke, selanjutnya adalah prinsip negara hukum, ini dalam Undang-Undang Dasar, ada secara norma hukum Pancasila, sistem konstitusi, kedaulatan rakyat, pemerintahan predensil, kekuasaan hakim independen, hukum melindungi segenap bangsa dan jaminan hak dan kewajiban manusia. Oke. Nah, HAM ini apa? HAM ini adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Ini menurut Miriam Budiarjo. Oke, ciri HAM ini ada beberapa. HAM tidak diberikan atau dibeli atau diwarisi, tidak. Kemudian HAM berlaku untuk semua orang. Jadi tua, mau yang jelek, mau yang ganteng, mau yang cantik, mau yang enggak, itu ya. Dia mungkin ada difabel dan lain sebagainya, itu tetap memiliki hak yang sama. HAM tidak boleh dilanggar, tidak dibatasi dan dilanggar. Oke, HAM Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 39 di tahun 99 ini ada banyak, salah satunya untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, ini hak mereka semuanya sudah tertera di undang-undang tersebut. Dan juga HAM di bidang apa saja, ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, ekonomi. Jadi kalau yang ingin berpolitik itu bisa saja ada haknya di situ. Diakui warga negara, berserikat, memilih dan dipilih. Jadi saya ingin mencalonkan sebagai bupati, ya enggak apa-apa, tapi ada prosedurnya, gitu ya. Hak asasi ekonomi, mau bekerja di mana saja, bekerja apa, ya, tapi yang penting harus halal dah, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian hak mendapatkan perlakuan sama dalam hukum pemerintahan. Jadi sejatinya HAM ini diberikan maksud saya perolehan hukum itu diberikan dari pemerintah kepada siapapun saja. Mau itu presiden, tidak presiden, anak orang kaya, tidak orang kaya, orang miskin, tidak miskin, itu sudah mempunyai hak secara hukum di situ. Hak mendapatkan perlakuan sama dalam peradilan dan perlindungan. Jadi sama, gitu ya.
Kemudian selanjutnya hubungan negara hukum dan HAM. Nah, hubungannya apa? Hubungannya ada di sini, pemerintahan di bawah kontrol masyarakat. Nah, kalau ada masyarakat yang demo, seperti beberapa waktu yang lalu ada demo tentang mungkin kasusnya Ahok ya di situ. Ini masyarakat memiliki kontrol di situ. Pemilihan yang bebas, kemudian prinsip yang mayoritas dan jaminan terhadap hak-hak demokratis itu harus tetap dipegang oleh masyarakat. Atau oleh individu di setiap masyarakat ya, karena kita kan berdasarkan demokratis tadi dan negara hukum. Kemudian penegakan HAM di Indonesia. Seperti apa penegakan HAM ini? Ada di Komnas HAM, ini ada pembentukannya, sudah ada legalitasnya di sini, ada lembaganya juga, mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Kemudian yang kedua, pengadilan HAM ada dokumen dibentuk atas dasar usul DPR. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan undang-undang dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan undang-undang. Penyelesaian pelanggaran HAM dapat dilakukan di luar pengadilan. Begitu teman-teman. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan tanyakan sesuai nama dan NIM-nya ya. Kemudian silakan mendownload link yang sudah saya berikan sebagai bahan referensi belajar teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.